Hey, halo kembali lagi dengan Jalan Bertekno. Jadi Google itu baru saja mengadakan Google I.O. untuk tahun 2023, di mana yang diumumkan tuh banyak sekali ya. Mulai dari Google Photos dengan teknologi AI terbarunya, hingga Bard, yaitu adalah semacam saingan ChatGPT versi Google, serta mereka juga nggak ketinggalan mengumumkan device-device terbaru mereka, yaitu adalah pertama Google Pixel Fold, dan yang kedua adalah Google Pixel 7a atau saya sebutnya di sini 7a. Untuk video kali ini saya akan lebih fokus pada Google Pixel 7a ya, di mana Google Pixel 7a ini adalah versi murah dari Google Pixel 7 dan 7 Pro. Dan apa aja sih bedanya Google Pixel 7a dengan versi atasnya? Dan tentunya saya pribadi adalah pengguna daily driver Pixel 6a ya, dimana ini adalah versi murah dari Google Pixel 6 dan 6 Pro pada tahun lalu. Dan pada video kali ini juga saya akan bahas apakah saya itu akan upgrade atau tidak. Nah, sebelum saya akan bahas dulu nih apa saja perbedaan Pixel 7 dan 7a. Pertama, jelas harganya, dimana harga dari Pixel 7a itu $100 lebih murah dari Pixel 7. Kalau Pixel 7 itu mulai dari $600, Pixel 7a itu mulai dari $500, di mana itu adalah $50 lebih tinggi ketimbang Pixel 6a waktu saat launching. Nah, baik Pixel 6a maupun 7a dan 7 itu nggak akan dijual resmi di Indonesia ya. Saya nggak yakin Google akan jual resmi di Indonesia. Tapi kalau Anda itu carinya di toko yang menjual barang impor secara resmi ya tentunya, maksudnya diproses bea cukai, itu kalau Pixel 7 itu harganya sekarang sekitaran 10-11 jutaan. Sementara untuk Pixel 6a itu sudah turun di harga sekitar 6-7 jutaan dalam kondisi baru. Jadi kalau Pixel 7a itu keluar, menurut saya harga yang masuk akal itu antara sekitar 8-9 jutaan rupiah. Sekarang apa aja bedanya secara spesifikasi ya antara Pixel 7 dengan Pixel 7a? Jadi pertama adalah untuk ukurannya Pixel 7a ini lebih kecil sedikit ya, dimana kalau Pixel 7 itu dia 6,3 inci, Pixel 7a itu dia di 6,1 inci. Bodi belakangnya kalau untuk Pixel 7a itu dia plastik, tapi kalau Pixel 6a itu meskipun dia plastik, saya nggak rasa ini murahan. Saya yakin juga Pixel 7a nggak akan terasa murahan plastiknya. Nah, untuk kameranya, Pixel 7a itu bisa dibilang rombak total dari Pixel 7. Dimana kalau secara megapiksel malah kelihatan naik semua, meskipun itu belum tentu artinya hasil-hasil fotonya akan lebih bagus ketimbang Pixel 7. Untuk kapasitas perekaman videonya sama persis antara Pixel 7 dengan Pixel 7a, hanya saja untuk Pixel 7a itu dia nggak bisa pakai kamera depan ngerekam 4K 60 fps. Sisanya bisa dibilang ini hampir sama persis ya, dimana untuk prosesor sama-sama Tensor G2, kemudian baterai juga hampir sama meskipun karena ukuran lebih kecil ya, wajar lah kalau baterainya sedikit lebih kecil. Layarnya masih dapat refresh rate 90Hz serta sama-sama dapat Android 13. Nah, itu kalau kita bandingkan antara Pixel 7 dengan 7a. Sekarang kita akan bandingkan nih bagaimana kalau kita bandingkan ini dengan Pixel 6a pendahulunya tahun lalu. Jadi untuk video full review dari Pixel 6a itu sudah ada di channel saya, dan pada intinya itu saya suka banget dengan smartphone yang satu ini. Pixel 6a itu punya semua yang penting agar satu smartphone itu bisa dibilang satu smartphone yang bagus. Pertama, menurut saya itu displaynya nggak terlalu besar, 6,1 inci, karena lebih besar dari itu menurut saya agak terlalu besar. Kemudian juga baterainya cukup awet, software-nya mulus banget karena jelas ini buatan Google ya. Kameranya juga bisa dibilang meskipun dia nggak punya tele, punya kualitas warna yang khas ya, dimana menurut saya itu agak susah didapat dengan smartphone lain. Bahkan kalau saya bandingkan tangkapan foto dari Pixel 6a dengan iPhone 14 saya masih jauh lebih prefer dengan foto-foto yang saya tangkap dengan Pixel 6a. Serta kualitas perekaman video yang meskipun nggak tajam-tajam banget, bisa dibilang Pixel 6a ini punya keunikan dari segi warna ya. Kembali soal warna, karena saya pernah bikin satu polling di Instagram Lembar Tekno, di mana saya bandingkan itu antara iPhone 14 dengan Pixel 6a. Ternyata di luar dugaan saya, kirain Pixel 6a ini bakal dihabisin ya, karena biasanya kan iPhone tuh selalu bagus dalam video. Ternyata nggak juga, banyak yang memilih video dari 6a. Saya kira ini selamat karena color tone-nya ya. Kelemahan Pixel 6a itu menurut saya selain nggak ada tele, itu adalah kemampuan chargingnya yang menurut saya agak-agak lambat ya. Saya berharap ada semacam quick charging yang include di boxnya, tapi ternyata nggak ada ya. Apa boleh buat. Nah, bagaimana dengan Pixel 7a? Pixel 7a itu jelas adalah satu upgrade dari Pixel 6a, bisa dibilang di hampir semua bagian ya. Kameranya di-upgrade secara hardware, kemudian juga displaynya sekarang dapat yang 90Hz, serta prosesornya yang jelas di-upgrade karena dapat Tensor G2. Dan nggak ketinggalan, Pixel 7a juga punya style yang bisa dibilang lebih modern ketimbang Pixel 6a, meskipun itu mungkin subjektif ya. Nah, tapi kalau ditanya apakah saya akan upgrade dari Pixel 6a ke 7a, nah, itulah yang menurut saya itu saya agak ragu ya. Karena begini, Pixel 7a itu jelas upgrade dari Pixel 6a, tapi upgrade-nya itu saya nggak yakin adalah upgrade yang saya butuhkan dari sebuah smartphone, setidaknya untuk kebutuhan saya saat ini. Pertama dari layar, di mana dia refresh rate itu upgrade dari 60Hz ke 90Hz.
Ya, saya jelas lebih suka yang lebih tinggi ya refresh rate-nya, tapi kalaupun saya nggak dapat refresh rate yang lebih tinggi, saya nggak menyesal juga karena 60 Hz menurut saya ya sudah lumayan oke lah selama dia stabil. Apalagi kalau kita pakai 60 Hz juga biasanya baterai lebih hemat. Itu juga kenapa alasannya Pixel 7a itu by default begitu kita ambil dari boxnya itu, ternyata refresh rate-nya itu di set ke 60 Hz dan kita harus ubah secara manual agar bisa ganti ke 90 Hz. Yang kedua adalah kameranya. Jadi kameranya itu memang dia modulnya itu baru semua ya, baik dari kamera belakang maupun kamera depan. Tapi masalahnya kualitas kamera itu, kualitas hasil foto dan videonya itu nggak selalu soal hardware ya. Pixel 6a ini kalau Anda ngikuti berita teknologi ternyata sempat menang smartphone blind camera test di channel MKBHD ya. Dimana ini di luar dugaan banget, ini kan cuma HP nggak nyampe 500 US dollar ya, atau kalau dirupiahin itu mungkin sekitar 6 jutaan. Itu bisa ngalahin iPhone 14 Pro, bisa ngalahin Samsung Galaxy S22 Ultra, dan masih banyak flagship lainnya. Ya mungkin salah satu faktor yang membuat Pixel 6a menang ini adalah karena sensor kameranya ini, dia itu memang sudah tua sekali, dimana ini adalah sensor kamera yang sama dengan yang ada pada Pixel 2, dimana saya juga dulu pernah punya Pixel 2. Tapi karena sudah sekian lama sensor yang dipakai, sementara prosesornya, kemudian juga color science-nya, kemudian juga sentuhan machine learning dari Google, ini bikin sensor dari Pixel 6a itu tuh bisa dibilang super-super matang. Jadi nggak heran kalau dia itu bisa menang blind smartphone camera test. Nah, sementara pada Pixel 7a itu dia sensor itu baru semua, dimana bahkan Pixel 7 dan 7 Pro aja nggak pakai sensor yang sama. Nah, saya cuma khawatir Pixel 7a itu dia secara kualitas foto dan video itu nggak bisa mengungguli Pixel 7 dan 7 Pro. Padahal kalau secara hardware, kalau kita baca speknya aja itu megapiksel lebih tinggi. Nah, tapi mengingat ini Google, bisa jadi Pixel 7a ini akan di-upgrade ya kualitas foto dan videonya seiring berjalan dengan waktu. Tapi untuk out of the box, mungkin ya kemampuannya segitu-segitu aja dulu. Nah, buat yang pengen ngebandingin kualitas foto dan video dari Pixel 7a dan dibandingkan dengan Pixel 7, itu Anda bisa cek di channelnya Dev2D. Di luar itu, Pixel 6a saya juga masih sangat-sangat lancar secara software, masih dapat update secara berkala, minimal sebulan sekali untuk security, kemudian juga nanti akan dapat Android 13, jadi ya saya nggak merasa saya butuh untuk upgrade saat ini. Tapi itu adalah sudut pandang dari orang yang menggunakan 6a dan ditanya apakah akan upgrade atau enggak. Gimana kalau Anda itu nggak pernah punya Pixel 6a dan Anda itu berminat untuk punya Google Pixel ya? Kalau menurut saya sih, saya lebih menyarankan kalau Anda itu beli 6a atau beli 7 ya, bukan yang 7a. Begini kalau alasan saya. Jadi kalau 6a itu alasannya adalah karena sekarang harganya sudah turun, di mana harga itu sekarang di 6-7 jutaan, dan Anda akan masih dapat software update minimal ya mungkin 3-4 tahun lagi ya, karena Google itu biasanya 4-5 tahunan. Nah, sementara kalau Anda betul beli 7, keunggulan dari 7 adalah dia punya build quality yang lebih baik dan layar yang lebih sedikit lebih besar kalau Anda tuh suka. Serta optimasi kameranya itu, saya melihat sepertinya 7 itu lebih bagus ketimbang yang 7a. Lagi-lagi karena sensor yang ada pada kamera tersebut sudah lebih teroptimasi. Walaupun Anda pengen beli 7a, menurut saya mungkin masih agak antaran aja ya, dimana mungkin harganya sudah agak turun, dan harapannya optimasi sensornya juga sudah lebih baik ketimbang yang ada saat ini. Saya nggak bilang kualitas kamera 7a itu jelek sama sekali ya, nggak sama sekali ya. Hanya saja untuk uang yang Anda keluarkan, dimana kalau 7a itu kemungkinan akan rilis dengan harga 8-9 jutaan di Indonesia, sementara yang 7 itu cuma beda sejutaan, menurut saya tangguh kenapa nggak sekalian 7 aja ya. Dimana ya Anda tuh kan punya Pixel, mungkin Anda berencana untuk punya sampai 4-5 tahun. Nah, begitulah kalau dari sudut pandang orang yang pengen punya Pixel ya. Nah, tapi kalau Anda itu bukan entusias dan Anda itu pengen punya smartphone bagus di harga sekitaran 10 jutaan, karena kalau 7 itu udah tembus 10 juta, tapi nggak ketinggian juga, nggak nyampe 15, nggak nyampe 14. Kalau saran saya, mungkin Anda bisa pertimbangkan beli Galaxy S23 aja. Kenapa? Galaxy S23 itu menurut saya adalah smartphone yang bisa dibilang cukup lengkap ya. Karena dia itu punya prosesor paling baru, jadi Snapdragon 8 Gen 2, dimana secara performa grafis dia harusnya bisa melibas Tensor G2 yang sebenarnya itu basisnya adalah Exynos dari Samsung. Supportnya masih 5 tahun, dapat lensa telephoto, dan yang paling penting buat Anda pengguna smartphone adalah Anda itu nggak usah pusing-pusing soal email, karena Galaxy S23 itu resmi dijual di Indonesia. Selain itu juga garansinya on di Indonesia, nggak seperti Google Pixel, di mana dia itu nggak resmi dijual di Indonesia, dan Anda tuh kalau ada masalah dengan Google Pixel, tentu Anda akan agak-agak pusing untuk mencari di mana servisnya. Oke, demikian aja pendapat singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah Anda berminat untuk beli Google Pixel 6a, 7a, atau 7? Atau Anda berminat untuk beli Samsung Galaxy aja supaya aman? Ya, silakan kasih komentar di kolom komentar. Saya Jill dari Bartekno dan terima kasih telah menonton.